Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian hari ini sehat. Dan selamat buat kalian yang sudah duduk di kelas 11. Semoga kalian semakin bertanggung jawab, semakin belajarnya giat dan sukses. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada kesempatan ini mari kita bahas materi yang pertama, yaitu bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kelas 11 semester 3, dengan KD menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apakah kalian masih ingat materi tentang hak dan kewajiban asasi manusia? Coba silakan jawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan perbedaan hak dengan kewajiban. Ya, hak dengan kewajiban ini adalah sesuatu hal yang saling berkaitan, di mana hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita kerjakan. Saya ingin mengajarkan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan 1. Pengertian HAM. Yang kedua, menguraikan macam-macam HAM. Yang ketiga, menguraikan ciri khusus HAM. Yang keempat, menjelaskan makna HAM. Yang kelima, menjelaskan makna kewajiban asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pengertian HAM. Ya. Pernahkah kalian mengunjungi sekolah luar biasa dan melihat apa yang dilakukan para guru di sana terhadap murid-muridnya? Para pengajar berusaha mengajar murid-murid penyandang cacat dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, murid penyandang cacat juga menerima pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Secara umum, pengertian HAM ini bersifat kodrati dan dimiliki oleh setiap orang yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat-sifat atau ciri hak asasi manusia. 1. Hakiki, artinya hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, universal. Hal ini berarti HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan juga perbedaan lainnya. 3. Permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak yang sudah diatur dan ditetapkan.
Makna HAM. HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang diberikan sejak lahir, yang bersifat universal dan langgeng, yaitu tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya, dan tidak dapat diganggu-gugat di dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia ini ada hak asasi pribadi, hak untuk memeluk agama, hak untuk memiliki sesuatu. Kemudian hak asasi politik. Hak asasi politik ini contohnya hak untuk mengeluarkan pendapat, hak dipilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendirikan organisasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, hak untuk melakukan jual beli, hak untuk mengadakan kontrak sewa menyewa. Yang keempat, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini contohnya adalah hak untuk mendapatkan persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya. Contohnya hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Kewajiban asasi manusia. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia, masyarakat secara keseluruhan, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks HAM, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang bisa mendapatkan haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, hak dan kewajiban asasi merupakan bentuk pembatasan atas HAM. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Artinya, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan HAM. Baiklah, dari sini mudah-mudahan kalian sudah memahami. Kita lanjut ke asesmen akhir. Setelah kalian memahami apa yang Ibu jelaskan, ini Ibu akan memberikan asesmen akhir 6 pertanyaan dan silakan dijawab di kertas folio. Yaitu 1. Jelaskan makna hak asasi manusia. 2. Jelaskan makna kewajiban asasi manusia. 3. Mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Yang keempat, mengapa kita harus menghormati hak asasi orang lain. 5. Jelaskan ciri khusus hak asasi manusia. 6. Mengapa pelaksanaan hak asasi manusia harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sampai di sini, mudah-mudahan kalian mengerti, paham. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.